Oke, pagi. Selamat sore. Ya, Oke, Adi, gimana kabarnya Adi sebelumnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Adi dari perjalanan dari rumah sampai sini ada kendala nggak? Enggak, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana perkuliahannya hari ini lancar? Kalau untuk perkuliahan hari ini alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah lancar. Kemarin sebelumnya agenda perkuliahan apa? Udah UTS ya? Ya udah Udah. beres. Udah lancar UTS-nya? Alhamdulillah lancar. Semua beres? Belum sih, masih ada beberapa matkul yang belum UTS, soalnya masih ngejar dulu ini apa pembelajarannya. Jadi ada yang belum tersampaikan Ya. gitu. Oke, baik. Sekarang kita mulai untuk sesi 2 ya. Nah, kemarin sudah melaksanakan kita di sesi 1. Mungkin dari sesi 1 ke sesi 2 lumayan agak jaraknya lama ya. Iya. Mungkin kendalanya yang pertama kendala fokus UTS itu ya. Fokus untuk UTS, kemudian juga kendala fokus ada kegiatan di kampus, mungkin untuk susah untuk kita melanjutkan sesi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah lanjut untuk melakukan sesi yang kedua. Ya gitu. Sudah siap untuk melakukan sesi yang kedua? Udah. Oke, baik. Sebelumnya kemarin di sesi 1 di akhir sesi 1, apakah masih ingat sudah menyuruh PR apa untuk Anda itu? Tidak. Masih ingat? Enggak. Lupa lagi ya? Lupa lagi. Atau tapi sama Anda sudah dijalani gak tugas yang udah kasih? Iya sudah. Jalani. Oke, kita ingat ulang ya. Bahwasanya kemarin di sesi pertama, Anda sudah menceritakan masalah yang Anda rasakan. Anda sudah menceritakan hambatan yang sekarang mungkin menjadi hambatan di dunia perkuliahan Anda, yang membuat Anda susah untuk bergerak, susah untuk menjalankan kehidupan Anda dengan baik. Dan kemarin sudah menceritakan masalahnya seperti apa, dan juga sudah pahami juga. Dan kemarin di akhir sesi pertama itu kemarin untuk menjelaskan, untuk mengasih tugas kepada Anda seminggu ke depan, bahkan sekarang 2 minggu ke depan, yang waktunya sangat lama, yang mungkin sekarang Anda lupa dan sekarang ingatkan lagi itu ya. Nah, bahwasanya kemarin mengasih tugas pada Anda, yang mana silahkan tindakan apa yang akan Anda lakukan setelah melakukan sesi pertama selama seminggu ke depan. Tindakannya seperti apa ya? Tindakan kemarin ketika Anda menceritakan masalah Anda, menceritakan kenapa masalah itu muncul, menceritakan kenapa bisa masuk ke dunia sekarang Anda perkuliahan. Dan mungkin kemarin juga sudah menanyakan skala ya, yang mana awalnya Anda di sesi pertama itu sudah selesai skalanya, yang awalnya Anda berada di skala 0 gitu, yang mana Anda sangat terburuk, sangat tidak bisa apa-apa, sangat susah untuk melakukan sesuatu, yang pada akhirnya kemarin selesai untuk menyelesaikan skala, dan juga selesai untuk mengidentifikasi permasalahan Anda tersebut, yang mana Anda ketika saya melakukan pertanyaan skala lagi di sesi pertama, Anda meningkat skalanya, gitu ya. Anda meningkat skalanya sehingga ke skala ke berapa itu misalnya? Skala ke 8 gitu ya. Mungkin ada 2 skala lagi yang supaya Anda bisa sempurna ke skala yang ke-10 gitu ya. Yang mana kemarin di skala 8 Anda harus mulai bisa lebih baik lagi, mulai untuk menyadari masalah Anda. Nah, yang mana kemarin sudah mengasih tugas, silahkan dalam seminggu ke depan Anda melakukan tindakan yang sesuai Anda ucapkan kemarin. Karena kemarin kan saya tidak menyuruh apa kan, tapi menyuruh tindakan yang sesuai Anda ucapkan kemarin. Masih ingat kan? Ya. Nah, maka sekarang kita
coba ceritakan tindakan seminggu atau 2 minggu ke belakang yang sudah Anda lakukan gitu selama 2 minggu ke belakang. Apa yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda tindakan? Yang sudah saya lakukan seminggu ke belakang tuh seperti yang saya sebutkan pas di sesi yang pertama ya, kayak untuk mengurangi rasa kecemasan saya gitu, saya coba untuk melepaskan semua itu gitu loh, coba untuk berdamai dengan diri sendiri itu agar masalah itu nggak terlalu membebani ke kehidupan saya gitu, apalagi ke dunia perkuliahan saya seperti itu. Maka ketika Anda melakukan tindakan tersebut, nah apa yang Anda rasakan selama 2 minggu ke belakang? Anda menjalani perkuliahan, Anda menjalani UTS mungkin minggu kemarin, dan sambil Anda menjalani tindakan di sesi pertama Anda apa? Alhamdulillah setelah saya melakukan tindakan yang saya jalankan itu, saya lebih bisa mengontrol emosional saya, lebih bisa mengontrol jalan kehidupan saya gitu, agenda-agenda saya gitu yang tadinya merasa terpuruk, sekarang agak lebih relax gitu untuk menjalanin hal apapun gitu. Dan ketika ada masalah juga saya sekarang udah agak bisa untuk merefleksikannya gitu, untuk bisa coba untuk bisa berdamai dengan masalah itu kayak gitu. Oke, sangat bagus ya tindakan yang sudah Anda lakukan. Oke, kali ini sekarang di sesi yang kedua, nah kita akan lanjut untuk melakukan ya, untuk menelusuri dan menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan yang sekarang Anda alami. Dan mungkin, nah sekarang coba mau tahu kira-kira sekarang perasaan apa yang masih sering muncul pada diri Anda. Contoh kayak misal saya bodoh, saya masih bodoh, saya masih tidak bisa mengontrol, saya masih tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol masalah saya. Contoh, saya bodoh, berarti kan kata tersebut bisa menjadi acuan Anda ketika Anda sekarang yang Anda rasakan. Ketika apa yang sekarang Anda rasakan? Kalau yang saya rasakan setelah melakukan yang tadi saya sebutkan seminggu ke belakang tuh, saya sekarang agak sedikit bingung, soalnya butuh beradaptasi dengan dengan pemikiran yang baru, dengan pemahaman yang baru kayak gitu. Yang tadinya saya merasa cemas berlebihan, terus merasa tertekan, dan ketika saya melakukan sesuatu tuh merasa gak profesional kayak gitu. Nah, setelah saya melakukan apa yang saya sebutkan, apa yang saya lakukan di minggu-minggu ke belakang, saya melakukan itu, dan ternyata alhamdulillah ke diri saya tuh merasa lebih, feedbacknya tuh ke diri saya tuh ada gitu, lebih baik lagi, lebih tenang lagi, dan lebih kayak untuk bisa menerima semua apa yang sudah terjadi lah kayak itu, seperti itu. Nah, terus yang saya rasakan sekarang, saya agak sedikit bingung sih, mungkin karena yang tadinya saya yang tadinya terlalu nyaman berkomunikasi, atau lingkungan saya yang agak kurang enak gitu, terus saya sekarang harus berpindah ke lingkungan yang baik untuk mendukung segi emosional saya seperti itu. Jadi kayak sekarang agak merasa bingung untuk beradaptasinya gitu, tapi saya di situ untuk coba untuk pahamlah tentang situasi yang ada gitu. Soalnya kan tadinya saya sering main sama perempuan gitu loh, karena takut dihina ataupun kayak gimana. Terus sekarang saya lingkungannya beda lagi, main sama cowok kayak gitu. Nah terus saya kan setiap perpindahan lingkungan pasti kita butuh adaptasi yang signifikan ya, dari segi apapun itu dari omongan mau dari tingkah laku kayak gitu. Jadi saya belum bisa menyesuaikan. Tapi kalau untuk permasalahan saya udah ada planningnya sih, udah ada tujuan itu, gimana mau kemana itu, cuma butuh beradaptasi doang. Berarti kebingungan yang Anda rasakan, apakah itu termasuk ke dalam mungkin yang namanya stres?
Bisa dibilang sih, soalnya terkadang kayak apa ya, ketika saya mau melakukan sesuatu hal tuh kayak terpikirnya tuh terlalu apa ya, berlebihan kayak gitu, kayak takut salah gitu kalau bergaul sama si ini mah gitu, soalnya kan belum apa ya, belum kenal karakter orang-orang yang di lingkungan baru ini. Oke, baik. Apakah itu tercukup lebih besar rasa bingung dan rasa stres yang Anda alami? Enggak. Yang lebih besarnya apa? Yang lebih besarnya Yang Anda rasakan sekarang? kayak apa ya, gak ada sih kalau untuk ini tuh, cuman rasa bingung itu. Rasa bingung, rasa yang mungkin masuk ke dalam stres Anda. Iya kayak gitu. Oke, baik. Oke, baik, di sini mungkin saya akan mengambil kesimpulan untuk kita mengambil kata lebih simpelnya saya stres, gitu ya. Iya. Karena mungkin kebingungan itu pasti akan membuat Anda stres juga. Iya. Benar ya? Oke, baik. Nah, di sini boleh kalau gitu saya pinjam handphonenya. Pinjam handphonenya untuk apa? Untuk kita melakukan rekam suara. Melalui rekam suara voice note ya. Jadi coba dipersiapkan saja HP-nya, handphonenya, terus setel untuk rekaman suaranya. Belum mulai kan? Oke, sudah ada? Sudah. Ya, coba disimpan di sini. Oke. Nah, sebelum dimulai nanti, sekarang Anda silakan posisinya duduk nyaman, duduk yang nyaman, relax, dan juga kosongkan pikiran yang sekarang Anda rasakan. Kosongkan apapun itu, mau tentang tugas, mau tentang perkuliahan, mau tentang hal lain, kosongkan saja. Nah, maka terus nanti ketika saya sudah memencet rekaman ini, silakan Anda sebutkan saya stres. Silakan itu sampai nanti sampai nanti saya berhentikan gitu ya. Siap? Siap. Cuman di sini sebelumnya ketika nanti pas saya mencet rekaman, nanti silakan Anda contoh di sini di sini pas mencet rekaman nyebut Anda bodoh, atau Anda stres. Nanti silakan ketika mungkin itu yang dirasakan oleh Anda itu saya tidak stres, maka ucapkan Anda tidak stres, karena Anda hanya kebingungan saja. Paham ya? Ya. Sama halnya ketika orang lain ketika mencemooh orang lain gitu ya. Paham terus ya? Yang relax dulu sekarang. Siap ya? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Saya hanya menyebutkan 1 kali ya, Anda bodoh, tapi silakan Anda menyebutkan saya tidak bodoh, sampai nanti saya berhentikan. Oke, 1, 2, 3. Anda bodoh. Saya tidak bodoh. Stop. Anda stres. Saya tidak stres. Oke, baik. Sebelumnya silakan coba dengarkan yang sudah Anda ucapkan barusan. Dengarkan dan dengan posisi yang relax.
tidak bodoh, saya 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 tidak bodoh. Anda stres. Saya tidak stres, 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 saya tidak stres. Oke. Nah, dari rekaman tersebut apa yang Anda rasakan? Merasa agak lebih tenang. Nah, dari rekaman tersebut Anda, bahwa saya tadi Anda mengucapkan saya tidak bodoh, saya tidak stres. Di situ Anda berpikiran seperti apa? Saya berpikiran bahwa saya bisa untuk menjalani ini, bahwa saya tidak seperti yang disebutkan, saya tidak bodoh, saya bisa untuk mengelola emosi saya, bisa mengelola masalah saya, dan saya tidak stres. Kalau ini saya di sini cuma kebingungan untuk beradaptasi doang. Oke, baik. Ini rekaman sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk di sini bisa dilihat di sini di sebelah kanan kamu ada 2 kursi. Mungkin nanti kameranya akan disorotkan ke kursi tersebut. Ada kursi yang pertama, ada kursi rasional, ada kursi irasional. Yang mana irasional apa? Kalau kursi irasional itu yang mana Anda itu kursi yang tidak masuk akal dan sesuatu yang tidak masuk akal pada diri Anda. Irasional. Ya, itu irasional. Tidak akal, tidak masuk akal. Paham ya? Iya. Rasional itu apa? Kalau kursi yang rasional itu kursi yang masuk akal, dan itu kursi yang bisa membantu Anda untuk bisa lebih baik lagi, bisa membantu Anda untuk menjadi seorang yang bisa jadi seorang yang sukses, bisa seorang yang bisa mengubah dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Paham? Oke, baik. Sekarang silakan Anda mulai untuk duduk di kursi irasional sebelah pojok sana. Silakan duduk di sebelah sana. Oke. Sudah? Ya. Oke, sekarang silakan Anda duduk dulu yang nyaman. Duduk dulu yang nyaman. Tarik napas yang dalam, relax. Silakan. Sudah? Oke. Nah, kamu sering bilang, sudah relax? Oke. Kamu sering bilang bahwa pikiran negatif yang kamu rasakan itu adalah, kamu tadi bilang, saya bodoh, saya stres. Dan kamu menjawab, saya tidak bodoh, saya tidak stres. Ya. Nah, apakah berarti pikiran negatif itu yang selalu muncul di dalam pikiran Anda? Iya. Ya, selalu muncul. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kalau gitu, sekarang coba sudah dulu relax. Iya. Ya, sudah tenangkan. Sudah. Nah, kosongkan pikiran. Nah, ketika sudah relax, coba sekarang tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas bukan hanya nafas perasaan, nafas sesuai yang Anda rasakan. Tarik nafas, turunkan. Oke, sekarang apakah sebelumnya sudah merasa jauh lebih rileks? Ya, sudah. Oke, sekarang coba sebutkan lagi. Tapi di sini kasih pilihan. Tadi Anda itu membicarakan tentang kata saya bodoh, saya stres. Nah, kira-kira yang paling membuat Anda kepikiran negatif itu, pikiran negatif itu apa? Apakah kata saya bodoh atau apakah kata saya stres? Kata saya stres. Kata saya stres. Oke, sekarang silahkan sesuai posisi Anda, sesuai kenyamanan duduk Anda, sesuai diri Anda sekarang. Tarik nafas yang dalam tadi sudah. Kalau mau silahkan tarik nafas lagi.
Setelah itu saya hitung 1 sampai 3, Anda langsung menyebutkan. Saya stres sampai saya menstopkan. Oke. Oke, silakan saya nanti hitung sampai 3. Kamu ucapkan sesuai perasaan yang kamu sekarang rasakan, perasaan negatif kamu. 1, 2. Nanti sebutkan dengan sesuai perasaan. Beda ya, sesuai perasaan dengan hanya menyebutkan beda. Jadi silakan sebutkan, silakan bicarakan sesuai perasaan. 2, 3. Saya stres, 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 saya stop. Tadi Anda menghitung nggak berapa kali Anda menyebutnya? Tidak. Oke, kita ulang lagi. Nah, ketika nanti setelah saya menyebutkan sampai angka 3, silakan Anda menyebutkan seperti barusan, dan silakan hitung berapa kali Anda menyebutkan rasa Anda. Paham? Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Saya stres, 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 saya stres. Oke. Berapa kali kamu mengucapkan saya stres? 48. Berapa? 48. 48. Oke. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika menyebutkan saya stres? Saya merasa stres. Saya merasa kayak terganggu. Saya merasa terganggu. Lalu? Kayak hal-hal negatif itu langsung datang gitu ke pikiran. Oke, baik. Jadi yang kamu rasakan ketika kamu menyebutkan saya stres dengan jumlah 48 kali, kamu merasa, yang kamu rasakan itu, kamu itu merasa hal yang mengganggu kepada kamu itu muncul dalam pikiran negatif kamu. Oke. Oke, setelah itu kira-kira sekarang coba Anda masuk ke kursi rasional. Sudah tahu kursi rasional di mana? Yes. Nah, ini kursi rasional. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa kursi rasional itu adalah kursi yang mana di sini kursi rasional itu memiliki pikiran yang masuk akal. Pikiran yang masuk akal supaya pikiran itu membuat Anda bangkit, membuat Anda bisa berubah, membuat Anda menghilangkan rasa, menghilangkan pikiran negatif Anda, dan bisa menjadi membuat Anda itu sukses nanti di kemudian hari. Nah, itu rasional.
Oke, sekarang coba silakan Anda pindah ke kursi sebelah, itu kursi irasional. Coba. Oke, sudah? Oke. Oke. Sekarang Anda sudah duduk di kursi rasional yang sudah tadi dijelaskan. Kursi rasional ini kursi yang masuk akal, kursi yang membuat Anda, pikiran yang masuk akal membuat Anda bisa lebih baik, buat Anda bisa berubah. Oke, sekarang coba kira-kira pikiran yang muncul saat ini sehingga kamu bisa bangkit, sehingga kamu bisa menemukan semangat kamu, sehingga kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Kira-kira misalkan contoh kata yang membuat kamu bisa bangga, bisa bangkit, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Contoh kata yang bisa kamu gunakan, saya bangga. Itu contoh. Coba silakan, kata apa yang membuat kamu bisa bangkit, yang membuat kamu bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa melepas semua permasalahan kamu, dan bisa membuat kamu bisa menjadi hidup yang lebih baik. Apa yang akan menjadi kata yang membuat kamu baik? Saya bisa melewati ini semua untuk diri saya serta untuk orang sekitar. Oke, coba buat lebih simpel lagi dan lebih menjadi satu kata lagi. Saya bisa melewati ini semua. Saya bisa melewati ini semua. Oke, baik, saya bisa melewati ini semua. Oke, sekarang silakan lakukan seperti tadi di tempat kursi irasional, ya. Lakukan seperti tadi di tempat irasional. Sebutkan kata yang barusan Anda ucapkan, sebutkan terus sampai nanti saya berhentikan, dan jangan lupa silakan hitung berapa kali Anda melakukan dan menyebutkan kata tersebut. Oke. Coba sekarang saya hitung sampai 3. Nanti setelah itu sampai 3 silakan sebutkan sesuai perasaan Anda. Dan sebelum itu silakan Anda duduk dulu yang nyaman, duduk yang rileks, ya. Tarik nafas dulu, hembuskan. Oke, silakan kenyamanan dulu duduk Anda, rileks dulu. Setelah tarik nafas, saya hitung sampai 3, silakan sebutkan kata yang sudah tadi Anda tentukan sampai nanti saya stop, dan jangan lupa dihitung, ya. Oke, 1, 2, 3. Saya bisa melewati ini semua. 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 Oke, stop. Oke. Berapa kali Anda menyebutkan kata tersebut, kata saya bisa melewati ini semua? 30 kali. Oke. Kira-kira pikiran apa yang muncul saat ini sehingga kamu pikiran apa yang muncul ketika kamu menyebutkan saya bisa melewati ini semua, dan pikiran apa yang muncul sehingga kamu bisa bangkit, bisa menemukan semangat kamu dan bisa bangkit lagi. Nah, kira-kira bagaimana
perasaan Anda ketika kamu barusan Anda menyebutkan kata saya bisa melewati ini semua? Perasaan apa yang muncul? Perasaan positif yang muncul di pikiran saya, dan saya setelah mengucapkan kata-kata itu, saya memiliki acuan untuk bisa bangkit, bisa melewati semua yang saya alami. Saya bisa untuk sukses di masa depan nanti, saya bisa berkembang untuk diri saya, saya bisa lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin, saya bisa lebih berguna lagi untuk orang sekitar, saya bisa lebih profesional lagi dalam menjalankan sesuatu. Oke. Bagus ya, berarti itu yang akan menjadi akhir kamu nanti yang akan kamu dapatkan. Berarti pikiran yang kamu rasakan sekarang itu dari tindakan yang akan kamu lakukan. Oke. Lalu jika kalimat saya bisa melewati ini semua, terus tertanam dalam diri Anda, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri Anda nanti di masa depan Anda? Jika kata-kata itu tertanam di diri saya, ketika saya nanti ada permasalahan, pasti saya akan lebih bisa mengelola emosi saya, bisa menyelesaikan masalah itu, dan ketika saya mendapatkan kegagalan, saya akan terus berjuang sampai nanti saya sukses, sampai tujuan saya tercapai. Oke. Baik. Seakan kita balik lagi ke kursi yang semula. Oke, baik. Tadi Anda sudah melakukan lakukan yang sudah di sesi 2 laksanakan, yang mana tadi Anda sudah melakukan pesan suara, yang mana pesan suara itu yang menjadi pikiran negatif Anda sekarang yang masih muncul dalam diri Anda. Oke. Dan juga tadi sudah melakukan teknik kursi kosong, yang mana teknik kursi kosong ini itu rasional dan irasional, yang mana tadi Anda itu melakukan per kursinya, yang mana ada kursi irasional dan rasional, yang mana kursi irasional itu kursi yang tidak masuk akal dalam pikiran Anda, yang mana kursi itu tidak tidak sangat mustahil ada dalam pikiran Anda. Dan juga di kursi rasional tadi Anda sudah melakukan bahwasanya kursi rasional itu kursi rasional Anda, kursi ini kursi yang masuk akal, kursi yang membuat Anda bisa berubah kehidupan yang lebih baik, kursi yang membuat Anda bisa menjadi orang yang sukses nanti di masa depan, gitu ya. Oke, baik. Seperti biasa, nanti nanti akan ada tugas lagi selama seminggu ke depan, atau nanti dikondisikan lagi waktunya. Intinya dari sekarang akan memberikan tugas, yang mana nanti tugasnya berbentuk file, yang mana itu harus Anda isi dan harus Anda lakukan di kehidupan Anda, di perjalanan Anda, di perkuliahan maupun itu di aktivitas yang lain. Sebelum kita tutup sesi kedua kali ini, kira-kira mau menanyakan sekali lagi, apa perasaan yang muncul dalam diri Anda setelah melakukan sesi konseling ini? Perasaan positif yang mendorong saya untuk lebih bersemangat lagi menjalani hidup, dan perasaan untuk memperbaiki diri itu lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam hal apapun, dan ingin lebih profesional lagi agar nanti ketika saya beranjak dewasa dan saya menjalani waktu-waktu ke depan, saya akan sukses. Oke, baik. Saya mengapresiasi atas pendapat Anda sekarang yang sekarang sudah melakukan sesi konseling yang kedua. Nah, dan
jangan lupa pahami tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti untuk tugasnya itu berbentuk file, sekali lagi itu tugasnya untuk berbentuk file. Nanti silakan Anda kerjakan, tapi pahami tugas yang saya berikan dan lakukan sambil Anda menjalani aktivitas Anda, mau itu di perkuliahan atau di aktivitas yang lain, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah, tidak. Oke, baik, mungkin untuk sesi konseling yang kedua ini kita cukupkan sekian ya. Kita akan lanjut nanti di sesi konseling yang ketiga. Ya, sebelumnya sampai sini, apakah di sesi konseling yang kedua itu sudah merasa puas atau mau dilanjut sesi 3 untuk menyelesaikan? Agak sedikit merasa puas. Sedikit merasa puas. Ini supaya lebih sempurna kita lanjut di sesi 3 ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya di sesi yang ketiga. Yang mana nanti di sesi 3 kita akan membahas tugas yang sudah saya kasih kepada Anda dan juga relaksasi nanti di sesi 3 untuk penyelesaian akhir dari penyelesaian Anda supaya Anda bisa melakukan aktivitas lagi seperti semula tanpa adanya masalah yang sedang Anda rasakan. Gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya tadi yang sudah menyempatkan waktu untuk hari ini di sore ini untuk melakukan sesi yang kedua. Semoga apa yang Anda rasakan sekarang bisa menjadi bekal Anda dan bisa menjadi perubahan Anda, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, bagi Anda dan juga bagi aktivitas yang Anda akan lakukan gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di sesi konseling yang ketiga. Sekian, oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pulangnya selamat. Baik, terima kasih ya.